Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim ila dinil islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Al-ayat. Masyaallah muslimin, jamaah dan Jumat rahimahullah. Saat hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan seluruh nikmat lain yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Masyaallah muslimin rahimahullah. Allah mengingatkan kepada kita semua dalam surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang yang beriman, jika sebagian kalian di antara kalian murtad dari agama Allah, lari dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Kaum yang dijanjikan Allah, kaum yang menggantikan orang-orang yang murtad ini adalah kaum yang menang, kaum yang akan memperoleh kejayaan. Kaum seperti ini pernah terwujud, bukan kaum yang utopis. Generasi terbaik ini pernah diwujudkan di masa Rasulullah SAW. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Rasulullah SAW adalah guru yang terbaik. Beliau mampu melahirkan satu generasi terbaik waktu itu. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Rasulullah melahirkan satu generasi yang terbaik di muka bumi. Itulah generasi para sahabat Rasulullah SAW. Ciri-ciri generasi ini disebutkan dalam surat Al-Maidah 54. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta pada mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka meletakkan kecintaan tertinggi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Bukti kita cinta pada Allah adalah kesetiaan kita, keikhlasan kita untuk menempatkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan kita. Bukan hanya dalam aspek ibadah, bukan hanya dalam aspek kehidupan sehari-hari, tapi Rasulullah SAW adalah contoh, suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang seluruh ucapannya, seluruh tindakannya, seluruh kebijakannya, bahkan diamnya menjadi contoh selain Nabi kita Muhammad SAW. Kita dikaruniai Allah SWT nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat uswatun hasanah. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Kalau kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, itulah bukti bahwa kita mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimahumullah,
Ciri dari generasi yang hebat ini adalah adillatin 'alal mu'minin. Mereka berkasih sayang pada sama mukmin. Kita hafal banyak hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana seorang mukmin berukhuwah dengan saudaranya. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita introspeksi diri kita masing-masing, jamaah kita masing-masing, kelompok kita masing-masing, organisasi kita masing-masing. Sanggup gak kita menerapkan ayat ini? Adillatin 'alal mu'minin. Kita tidak angkuh, kita tidak sombong terhadap sama mukmin, apalagi membenci pada sama mukmin. Kita tidak antipati dengan saudara kita sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara dengan sama mukmin. Dan kita selalu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Kau jadikan dalam hati kami satu sikap tidak suka, rasa tidak suka pada sama mukmin. Apakah kita cinta kalau saudara kita meraih kemenangan? Apakah kita berbahagia ketika partai Islam yang lain meraih kesuksesan? Apakah hati kita senang kalau saudara kita sama mukmin ini meraih kejayaan? Itu ujian iman yang tidak mudah. Apakah kalau kita berbeda pendapat dengan sama saudara kita, tausiah yang kita kedepankan bukan mencaci maki, bukan mencerca, bukan mencela. Kata Rasulullah SAW, "Bila kasabat ummati saqatat fi ainillah." Apabila umatku sudah saling mencaci maki satu sama lain, saqatat fi ainillah, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Budaya tausiah, tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil marhamah, yang sepatutnya kita kedepankan jika ada perbedaan di antara kita. Bukan saling mencaci, bukan saling mencela. Di sini masalah muslimin rahimahullah, bagaimana para sahabat Nabi menunjukkan contoh yang sangat tinggi, teladan yang luar biasa. Bagaimana ratusan perbedaan pendapat antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka satu sama lain berbeda pendapat, tapi mereka mampu menjaga umat. Mereka mampu bersatu dalam urusan-urusan yang sangat penting. Bagaimana para imam mazhab, perbedaan mereka luar biasa, bahkan perbedaan ijtihad, metodologi ijtihad. Tapi Imam Ahmad menghormati Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menghormati Imam Malik sebagai gurunya, dan juga Imam Abu Hanifah, meskipun Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Malik. Bagaimana ulama-ulama kita yang agung memberikan contoh adillatin 'alal mu'minin dalam kehidupan mereka. Kita punya suri tauladan yang luar biasa dalam sejarah. Adillatin 'alal mu'minin. Yang ketiga, masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi generasi yang menang ini adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka punya sikap izzah terhadap orang-orang kafir. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana memberikan semangat pada para sahabat. Mereka tidak tunduk, tidak merendahkan diri, tidak menghinakan martabat mereka. Bahkan di awal-awal Islam muncul, ketika kaum muslimin harus pergi menyelamatkan diri dari pengungsi di Habsyah, harus berdialog dengan tokoh-tokoh Nasrani, harus berdialog dengan seorang raja. Kita lihat tidak tampak kehinaan pada diri mereka. Bagaimana Ja'far bin Abu Thalib berdialog dengan sangat hebat pada para pembesar kufur pada waktu itu. Sikap izzah inilah yang ditanamkan Rasulullah SAW. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah manusia-manusia yang paling tinggi derajatnya. Kalian adalah orang-orang terbaik jika kalian beriman. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sehingga masyaallah muslimin rahimahullah, ketika Rasulullah berkhutbah dalam khutbatul wada', kalau yuballigh asy-syahid al-ghaib, adalah kalian yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir.
sebagian besar sahabat Rasulullah menyebar keluar kota Madinah. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan semangat yang tinggi, menyelamatkan umat manusia dari paham kemusyrikan, kesesatan. Diajak mereka kepada tauhid, diajak mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja, kepala-kepala kabilah, aslim taslam, masuklah Islam kalian, taslam, Anda akan selamat. Semangat izzah inilah yang menyebabkan para ilmuwan muslim dulu mempelajari berbagai teori-teori yang berasal dari Yunani dengan semangat Islam, dengan cara pandang Islam. Kemudian mereka mengembangkan penelitian, riset-riset sendiri, sehingga mereka melahirkan satu jenis ilmu baru yang belum pernah dikenal waktu itu, yaitu Islamic Science. Mereka mengembangkan satu jenis sains, dan dengan sains itulah mereka mengenal Tuhan. Dengan sains itulah mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sains itulah mereka menjadi manusia-manusia berakhlak mulia. Sains Islam ini pernah mendominasi dunia lebih dari 700 tahun. Sebelum kemudian diambil oleh orang Barat, dan sains ini kemudian disekulerkan. Sehingga dengan mempelajari sains sekarang ini, manusia bukan tambah dekat dengan Tuhan. Manusia bukan tambah bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Manusia bukan semakin baik akhlaknya. Malah sekarang dengan belajar sains, manusia semakin angkuh. Manusia merasa sombong. Manusia merasa berhak menggantikan Tuhan. Kami yang berhak mengatur alam ini, bukan Tuhan lagi. Semangat yang mereka usung dengan humanis. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Semangat izzah inilah yang kemudian menyebabkan pemimpin kaum muslimin mampu menaklukkan dunia. 800 tahun kaum muslimin memimpin Spanyol, Andalusia. Bukan masa yang pendek. Ketika itu umat Islam bukan golongan mayoritas. Ratusan tahun umat Islam memimpin India. Bukan umat Islam dalam kondisi mayoritas di sini. Dan Al-Quran menggambarkan kafir fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Bukan karena jumlah umat Islam yang banyak, tapi karena kualitas semangat inilah. Semangat izzah, tidak boleh kalah dengan orang kafir. Yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik. Dalam bidang apapun umat Islam tidak boleh kalah. Semangat izzatin alal kafir ini yang menyebabkan kemudian kaum muslimin mampu tegak di muka bumi, membangun peradaban yang mulia. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Bukti sejarah telah ada, ajaran-ajarannya jelas, konsep-konsepnya jelas. Yujahiduna fi sabilillah. Ciri yang berikutnya dari generasi yang unggul ini adalah mereka selalu berjihad di jalan Allah. Ajaran jihad ini telah dipahami oleh para ulama kita dengan sangat jelas. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya membagi jihad dalam 4 golongan. Pertama, mujahadah 'alan nafs, jihad melawan hawa nafsu, menaklukkan nafsu-nafsu dunia. Penyakit yang terberat yang kita hadapi adalah ketika kita terjangkit penyakit hubud dunia. Kata Imam Al-Ghazali, hubud dunia ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia ini pangkal segala kerusakan. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimahullah, tugas Rasulullah SAW juga adalah wayuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah harus mensucikan mereka, mensucikan kita semua, mensucikan dari sifat-sifat yang buruk, mensucikan hati kita, tazkiyatun nafs. Sehingga salah satu kewajiban terpenting kita sekarang ini adalah melakukan pensucian jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jihad yang kedua kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah jihad melawan syaitan. Setiap saat syaitan menggoda kita. Tidak pernah syaitan ridho kita menjadi orang baik. Suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat menggambar sebuah garis yang lurus. Kemudian beliau katakan, hadza siratullahi mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimalihi, tsumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Kemudian pada garis yang lurus itu Rasulullah menggambar garis yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Kemudian beliau katakan, hadhihi subul mutafarriqah.
Inilah jalan yang bermacam-macam. Wa ala kulli sabilin minha syaitanun. Pada setiap jalan yang menyimpang dari siratal mustaqim ini ada syaitan, ada syaitan. Yad'u ilaihi, yang syaitan ini selalu berusaha untuk menyeret kita semua, menyeret manusia keluar dari siratal mustaqim, keluar dari kebenaran Islam menuju jalan-jalan sesat, yaitu khutuwat syaitan. Kemudian beliau baca ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku ini. Dan jangan kalian ikuti jalan yang bermacam-macam, kamu akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Masalah muslimin rahimahullah, inilah kerjaan syaitan. Maka berjihad melawan syaitan ini merupakan perjuangan kita. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita harus melakukan jihad melawan syaitan ini. Dalam Al-Quran dikatakan, "Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh. Siapa musuh para nabi? Sayatinal insi wal jinni, syaitan dari jenis manusia dan syaitan dari jenis jin. Yang syaitan ini pekerjaannya yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan ini selalu membisikkan kata-kata yang indah, menyebarkan kata-kata yang indah dengan tujuan untuk menipu. Ini yang terjadi masalah muslimin rahimahullah. Di era kebebasan informasi sekarang ini, sungguh tidak mudah bagi kita untuk melaksanakan sekedar kewajiban minimal kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga diri kita dan keluarga kita, jangan terjebak oleh khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan, sampai akhirnya menjadi penghuni neraka. Sementara informasi tidak bisa kita bendung lagi. Informasi yang mencampur aduk antara hak wal batil. Informasi yang mengandung muatan tauhid dan syirik. Informasi yang mengandung muatan tauhid dan kufur. Informasi yang mengandung muatan halal dan haram bercampur aduk, kadang-kadang tidak bisa lagi kita bedakan. Dan kita harus menjaga keluarga kita, di mana setiap anggota keluarga kita sekarang bebas mengakses seluruh informasi yang ada. Tidak pernah ada umat manusia diuji imannya seperti kita sekarang ini. Belum pernah di masa dulu ada ujian iman yang seberat seperti yang kita hadapi sekarang ini. Kekufuran bisa masuk setiap saat. Jika ketika Rasulullah bersabda, "Badiru bil a'mali sholihat fasatakunu fitanun kamithil lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Kata Rasulullah, kerjakan segera amal soleh. Fasatakunu fitanun, akan datang banyak fitnah. Kamithil lailil mudlimi, kata Rasulullah, banyak fitnah sampai zaman itu seperti malam yang gelap gulita. Tidak jelas lagi mana batil, mana hak. Tidak jelas lagi mana iman, mana kufur. Tidak jelas lagi mana tauhid, mana syirik. Tidak jelas lagi mana halal, mana haram. Oleh karena masalah muslimin rahimahullah, pada saat itu kata Rasulullah, yusbihur rajulun mu'minan. Di waktu pagi seorang masih mukmin, seorang masih beriman. Wa yumsi kafiran, sorenya sudah kafir dia. Wa yumsi mu'minan, atau sore dia masih mukmin. Wa yusbihu kafiran, pagi dia kafir lagi. Iman dan kufur diperjualbelikan. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Dia tukar agamanya, dia jual agamanya dengan harta benda dunia, dengan godaan-godaan dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ini ujian yang berat. Yujahiduna fi sabilillah. Jadi ketika kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jihad yang ketiga, jihad melawan orang kafir dan jihad melawan orang munafik dalam segala bentuknya. Jihad bil qalbi, tidak ridho kita dengan kemungkaran, tidak ridho kita jika pemimpin kita bukan muslim. Itu jihad bil qalbi. Tidak ridho dengan kemusyrikan, tidak ridho dengan kemungkaran. Jihad bil lisan, kemampuan kita menyampaikan tausiah, kita sampaikan tausiah. Kemampuan kita mengirim SMS, mengirim WhatsApp, kirim. Apa yang bisa kita lakukan dengan jihad fisabilillah?
Atamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum wa la yanuna khiyarukum fala yustajab lahum kata Rasulullah. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita semua wajib kata Rasulullah jika melihat kemungkaran fal yughayirhu bi yadihi. Jika Anda kuasa ubah kemungkaran itu dengan kekuasaan Anda, dengan tangan Anda. Fa illa yastati wa bi qalbi fa bi lisani. Jika kalian tidak mampu dengan lisan, dengan tausiah, itu pun jika tidak mampu dengan hati, dan itulah selemah-lemah iman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jihad melawan kekufuran dengan orang kafir, orang munafik, kita lakukan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir, jihad melawan pelaku zalimah, kemungkaran dan sebagainya. Oleh karena masyaallah muslimin rahimakumullah, ciri dari generasi yang unggul ini tidak pernah berhenti untuk berjihad fisabilillah. Berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan syaitan, berjihad melawan orang kafir dan munafik, dan berjihad melawan pelaku kezaliman, kemungkaran dan sebagainya. Wala yakhafuna laumata laim. Dan ciri yang berikutnya, generasi yang menang ini, generasi yang unggul ini adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Mereka tidak gentar dengan berbagai macam cacian. Mereka tidak gentar dengan berbagai macam hambatan-hambatan dalam dakwah. Pasti usaha menegakkan kebenaran dimusuhi. Syaitan tidak pernah ridho dengan tegaknya tauhid. Syaitan tidak pernah ridho dengan tegaknya kebenaran dan keadilan. Pasti syaitan berusaha untuk menegakkan kemungkaran, berusaha untuk menegakkan peradaban yang dibangun di atas dasar syahwat manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah beberapa ciri generasi yang unggul. Generasi ini telah terwujud dalam sejarah. Ratusan tahun kaum muslimin membuktikan generasi seperti ini lahir dari sebuah proses pendidikan. Jika kita menghendaki generasi yang akan datang menjadi generasi yang unggul, kewajiban kita semua adalah menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan murid-murid kita agar mereka menjadi generasi yang tangguh. Kalau kita sekarang ini kalah, jangan kita rela anak kita nanti kalah. Kalau kita sekarang ini kita kalah di satu aspek, jangan kita menyerah di aspek yang lain. Jangan kita kalah di semua bidang. Oleh karena itu, kewajiban kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik, siapkan generasi yang akan datang. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Ketika mereka terpuruk di satu zaman, mereka tidak menyerah. Mereka siapkan generasi baru, sehingga generasi yang akan datang setelah mereka menjadi generasi yang unggul. So, menyiapkan sebuah generasi bukan pekerjaan yang pendek. Menyiapkan sebuah generasi perlu kesabaran. Tetapi kita diberikan uswatun hasanah. Kita diberikan contoh. Konsep-konsep dalam Al-Quran ini telah terwujud dalam sejarah. Islam bukan agama utopia. Islam bukan konsep-konsep kosong yang indah di atas kertas. Tapi konsep-konsep indah dalam Islam itu telah pernah terwujud dalam sejarah. Dan jika kita ingin mengulangi lagi, maka jalan menuju ke sana itu sangat jelas tergambar. Tinggal kita semua, kita serius, sungguh-sungguh bekerja sama, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita jalin kekuatan satu dengan yang lain. Satu sama lain kita masing-masing punya kelemahan. Tidak ada masalah umat tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Masalah umat kita tidak bisa diselesaikan oleh satu partai. Tidak bisa ditanggung sendiri oleh satu kelompok. Tidak boleh satu kelompok merasa dia sendiri akan memperjuangkan Islam. Kita semua sekarang ini harus meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita, meningkatkan kualitas kita, dan lebih penting lagi menyiapkan generasi kita yang akan datang, sehingga generasi yang akan datang jauh lebih baik dari kita. Dan generasi setelah kita itu mampu mendidik anak-anaknya lagi, sehingga anak-anak mereka itu lebih baik dari anak-anak kita. Dengan itulah masyaallah muslimin rahimakumullah, masa depan kejayaan Islam tergambar di benak kita insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wasbahtum bi ni'matihi ikhwani. Faqala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.